Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Waspadalah, itulah yang diingatkan Tuhan kepada kita di dalam persiaran hidup kita. Hendaknya kita senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang silih berganti melalui orang-orang yang berjumpa dengan kita, melalui media sosial yang ada silih berganti datang di dalam media sosial kita. Maka sebagai orang beriman, hendaknya kita senantiasa mau berbuah kebaikan dan senantiasa menjadikan Allah sebagai andalan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa, senantiasa diberikannya kepada kita melalui lembaran baru yang silih berganti dan selalu kita sambut di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk syukur, hendaknya kita senantiasa mau memperbaharui diri kita. Jika kita jatuh, kita segera bangun dan kembali kepadanya. Dan senantiasa mengusahakan agar di dalam persiaran hidup kita sungguh menghadirkan kasih Allah yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama pada hari ini dari kitab kedua Raja-Raja, kita disuguhkan sebuah kisah di mana bangsa pilihan akhirnya menemukan sabda Tuhan di dalam bait Allah. Dan mereka mencoba untuk memperbarui diri dengan melakukan pembaharuan janji mereka untuk lebih setia dan mengikuti apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup mereka. Kisah yang dialami oleh bangsa pilihan mau mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua. Kita semua diajak untuk tidak malu, berbalik. Jika kita melakukan kesalahan, akui itu dan segeralah bertobat serta meninggalkan kesalahan itu. Kembali kepada sabda Tuhan dan menghidupi sabda Tuhan. Dan jadikan sabda Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah perjalanan persiaran hidup kita dalam menapaki perjalanan persiaran hidup di dunia ini. Memang tidak mudah, tetapi Anda dan saya serta kita semua diajak untuk setia melakukan proses yang tepat dan benar, yang seturut rencana Tuhan dan bukan yang menurut nafsu kita, yang memuaskan nafsu kita. Di dalam Injil suci pada hari ini, kita semua diingatkan dan juga diajak kembali. Di dalam Injil suci menurut Matius, jelas dikatakan sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan yang adalah kasih, mestinya di dalam hidupnya semakin ia beriman, semakin mampu menghadirkan kasih yang nyata di dalam perjalanan persiaran hidupnya. Jelas dikatakan di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pastilah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal, dan kalian pun akan dikenal. Dari ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu atau orang-orang yang biasa mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, tetapi sebetulnya untuk memuaskan ambisi pribadi mereka.
Sebagai orang beriman dan juga sebagai warga negara Indonesia, Anda dan saya serta kita semua diingatkan untuk waspada dan belajar kritis dengan informasi-informasi yang kita dapatkan melalui gadget ataupun media sosial ataupun dari sesama kita. Kita harus berani memverifikasi, mengklarifikasi mana yang bisa dan dapat dijadikan sebuah kebenaran yang sejati. Anda dan saya pun selalu diingatkan agar kita pun tidak menjadikan diri kita sebagai nabi palsu, atau kita menjadi pribadi yang membawa orang-orang pada jalan yang tidak benar atau menyesatkan dengan bersembunyi di balik kekuasaan simbolik yang kita miliki. Kita diingatkan kembali, sebagai orang beriman, kita pun harus waspada dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri kita, yang seringkali melegitimasi apa yang menjadi ambisi kita. Dan seringkali yang terjadi saat mengambil sebuah keputusan, bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi itu adalah yang memuaskan ambisi dan rencana kita semata. Mestinya sebagai orang beriman, kita berjuang untuk kebaikan bersama dan bukan kebaikan satu atau dua orang. Semakin beriman, semakin berbuah. Dan buahnya itu pastilah suatu kebaikan, sesuatu yang mengarah kepada persatuan dan bukan suatu perpecahan. Maka mari kita bersama-sama berjuang untuk senantiasa waspada agar tetap firman Tuhan yang menjadi pelita yang menerangi setiap langkah perjalanan hidup kita dan bukan yang lainnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidup, janganlah kita tertipu dengan apa yang tampak, yang tampaknya agamis, yang sering menyebut nama Tuhan, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa ia beriman yang memiliki kualitas yang sama sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mestinya sebagai orang beriman, semakin mampu menghadirkan kasih Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.